Oke, jadi pertemuan pada siang hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita. Kita akan bahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Jadi, yang namanya manusia itu mau tidak mau, sadar tidak sadar, pasti melakukan kegiatan belajar. Jadi kalau bukan manusia, kalau tidak mau belajar ya sudah, jangan jadi manusia. Ya, jadi kucing saja. Makhluk hidup saja itu belajar. Ya, apalagi kita yang memang dianugerahkan akal atau pikiran. Jadi kegiatan harian yang kita mulai dari bangun tidur, kemudian mandi, makan dan lain sebagainya sampai tidur kembali, sebenarnya itu Anda sedang belajar. Ya. Masih ingat definisi belajar? Jadi belajar itu sebuah aktivitas dari tidak tahu menjadi tahu. Ya itu. Jadi pasti ada perubahan. Ya, pasti ada perubahan. Apakah itu perubahan sikap, perubahan perilaku, atau perubahan tingkah pengetahuan. Jadi kalau kamu masuk ke BSOA, tapi tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan perilaku, tidak ada perkembangan sama sekali, nah itu artinya Anda gagal, Anda tidak belajar. Ya, itu ya. Jadi bisa paham definisinya ya. Nah, jadi salah satu wadah untuk belajar ya sudah dari aktivitas kita sehari-hari. Ya, dari aktivitas sehari-hari. Jadi semua kita kan punya otak. Jadi jangan hanya mau mudahnya saja. Tidak ada perubahan. Jadi itu otaknya itu dilatih untuk berubah. Setiap hari minimal ada pengetahuan satu yang kalian harus dapatkan. Ya. Nah, itu namanya belajar. Jadi kalau misalnya hari ini dan hari esok sama saja tiada perkembangan, nah itu berarti Anda tidak belajar. Entah tidur atau apa. Jadi kalau tidak ada perubahan sama sekali berarti Anda sedang tidur. Itu ya. Saya mohon maaf karena belum sempat untuk buat PPT-nya, jadi materinya saya ambil dari buku saja. Sudah di-download semua buku ini? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi efektivitas belajar yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi itu tidak semata-mata ditentukan oleh derajat pemilikan potensi peserta didik yang bersangkutan, melainkan juga lingkungan, terutama pendidik yang profesional. Jadi ada kecenderungan bahwa sikap menyenangkan, kehangatan, persaudaraan, tidak menakutkan dan sejenisnya dipandang sebagian orang sebagai pendidik yang baik. Jadi pengalaman kita sehari-hari itu banyak orang yang menganggap itulah proses belajar yang paling baik. Jadi kalau Anda beraktivitas, misalnya Anda naik motor, tiba-tiba Anda lihat di depan Anda itu ada orang ugal-ugalan, karena dia ugal-ugalan ternyata jatuh. Di situ Anda tahu, oh itu kalau dia ugal-ugalan pasti jatuh. Nah, Anda sudah tahu itu, tapi kenapa juga ikut ugal-ugalan? Berarti itu artinya Anda tidak belajar dari pengalaman. Nah, paham ya? Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah belajar dari aktivitas sehari-hari. Ini bacaan saja, nanti silakan kalian pelajari sendiri. Jadi hakikatnya seorang manusia itu wajib untuk belajar. Kalau tidak mau belajar, berarti bukan manusia namanya. Nah, kita kembali mereview. Apa sih sebenarnya itu belajar? Tadi saya sudah jelaskan ini, coba lihat. Belajar adalah tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana Pak kalau misalnya saya ikut kuliah?
Setelah saya kuliah, tidak ada saya tahu sama sekali, berarti Anda tidak belajar namanya. Ya. Jadi yang namanya belajar minimal ada perubahan. Apakah harus pengetahuan? Sebenarnya tidak selamanya. Anda dari awalnya misalnya malas-malasan ikut kuliah, setelah ikut mata kuliah saya tiba-tiba rajin, berarti itu juga namanya belajar. Oke, saya mau tanyakan, apa yang harus berubah dari proses belajar? Coba ada yang bisa ulangi? Apa yang berubah dari proses belajar? Satu. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Lasmiati Buhit, Pak. Oke, silakan. Pengetahuan. Ya, pengetahuan. Apalagi? Hidup atau sikap. Ya, sikap, perilaku. Apalagi? Sama apa satunya? Itu sih, Pak. Nah, masih ada keterampilan ya. Jadi 3 itu. 3. Sikap biasa disebut afektif. Kemudian keterampilan atau psikomotor. Sama pengetahuan atau kognitif. Jadi 3 yang harus berubah dari belajar. Jadi kalau orang belajar minimal salah satunya harus ada. Nah, coba lihat ini. Ini yang saya tandai. Menurut Gulo itu, belajar itu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang, mengubah tingkah lakunya, baik berpikir, bersikap, dan berbuat. Berpikir itu kognitif, bersikap itu afektif, berbuat itu keterampilan. Bisa dipahami? Saya? Jadi ini. Nah, menurut Sujana, belajar itu sebenarnya proses komunikasi. Jadi ini pendapatnya ahli. Terserah kalian nanti mau mengikuti mana pendapat yang bisa kalian ikuti. Jadi kalau menurut Sujana itu komunikasi, kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Ini kalau menurut saya definisinya Sujana ini dia mengkhusus di dalam kelas. Kalau definisinya Gulo tadi umum, ya. Kalau Sujana lebih mengkhusus, dia lebih ke dalam kelas. Ada guru, ada siswa. Padahal sebenarnya kalau belajar itu tidak mesti ada guru. Guru yang terbaik bisa saja lingkungan di sekitar kita. Nah, dari segi siswa itu belajar yang dialami, jadi seseorang siswa yang mengikuti pembelajaran itu akan mengalami pertumbuhan. Apa saja pertumbuhannya? Bisa pertumbuhan jasmani, bisa perkembangan mental, dan akan menghasilkan hasil belajar sebagai wujud emansipasi siswa menuju kemandirian. Jadi kita itu belajar mulai dari TK sampai sekarang sebenarnya adalah tujuan kita supaya suatu saat bisa mandiri. Iya kan? Coba ingat waktu kamu masih kecil. Kalau waktu kamu masih kecil dulu, apakah langsung bisa jalan begitu saja? Tidak kan? Pasti dilatih. Ya. Dari awal tidak bisa jalan, awalnya cuma tidur saja, kemudian bisa tengkurap. Tengkurap, kemudian dilatih bisa berjalan. Berjalan, kemudian dilatih, diajak ngomong, dan lain sebagainya, akhirnya bisa bicara. Bisa bicara, diajar berhitung, bisa menghitung. Diajar ini, naik motor, bisa naik motor. Apa luarannya? Luarannya adalah supaya Anda bisa mandiri. Gitu ya. Jadi kalau Anda ikut kuliah, Anda kan mulai sekolah sampai kuliah kalau tidak salah sekitar 12 tahun. Jadi kalau sudah 12 tahun Anda sekolah, Anda belajar, tidak bisa speaking, tidak bisa writing,
tidak bisa listening, berarti apa gunanya Anda belajar? Ya enggak? Atau misalnya 12 tahun Anda sekolah, Anda kuliah, tidak bisa memasak, apalagi yang perempuan. Nah, berarti tidak ada perkembangan ya dalam proses pembelajaran di lingkungan. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Siapa tahu ada yang ingin bertanya. Oke. Nah, menurut pendapatnya Shah tahun 2003, jadi belajar itu sebuah proses untuk memperoleh motivasi atau dorongan. Jadi menurut Shah itu belajar supaya kita bisa dapat dorongan. Dorongan apa? Mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan, mengubah kebiasaan dan tingkah laku menjadi lebih positif. Nah, jadi kalau tidak ada tingkah laku negatif terus-menerus, mulai awal sampai akhir kuliah, begitu-begitu saja sikapnya, berarti Anda tidak belajar. Ya. Nah, sekarang ada 3 tahapan dalam belajar atau fase-fase belajar. Jadi menurut Witting ada 3. Yang pertama tahap acquisition atau tahap memperoleh informasi. Jadi kan kita awalnya kalau belajar itu kan, oh dengar dulu nih informasi. Makanya proses belajar yang pertama kali itu adalah listening. Kalau Anda mau mahir bahasa Inggris, yang pertama yang harus Anda pelajari lebih dahulu adalah listening. Jangan writing dulu. Nah, ini yang salah. Ini yang banyak terjadi mahasiswa atau siapa saja. Dia kira bahwa belajar bahasa Inggris yang pertama itu adalah writing dulu. Padahal bukan. Kalau mau pembelajaran lebih lama tersimpan dalam memori, itu adalah listening dulu. Saya coba lihat, waktu Anda masih anak-anak, apakah Anda diajar oleh ibunya writing dulu, menulis dulu, baru listening? Nah, coba jawab. Yang mana yang duluan diajarkan? Listening, Pak. Ya, listening dulu. Atau siapa tahu ada yang diajarkan waktu masih anak-anak langsung diajarkan menulis, tidak pernah diajarkan mendengar? Nah, pasti tidak ada ya. Kecuali kalau kamu dilahirkan terus ditutup telinganya, tidak bisa mendengar apa-apa, baru diajarkan writing, baru listening, nah bisa saja, tapi kan tidak ada seperti itu. Jadi acquisition dulu, perolehan informasi. Kalau sudah informasi kita peroleh, baru kita simpan baik-baik. Ya, baru kita simpan. Jadi sudah dapat informasi, kita simpan informasi itu namanya storage. Jadi proses tahapan penyimpanan informasi. Kalau sudah storage, kita sudah dapat informasi itu, kita sudah simpan informasi itu, baru kita menyebarkan kembali informasi. Nah, ini tiga fase-fase belajar. Bisa diulangi apa fase-fase belajar tadi? Siapa yang bisa ulangi? Ada yang bisa ulangi fase-fase atau tahapan-tahapan belajar? Oke, kalau tidak ada saya tunjuk satu orang. Coba siapakah ini? Siapakah ini? Miss Riana. Coba apa tadi Miss Riana? 3 tahapan dari belajar. 1. Yang pertama itu acquisition. Oke, acquisition. Yang kedua? Storage. Oke, storage. Menyimpan ya. Terus yang ketiga?
kurang dengar tadi, Pak. Oke. Soalnya nge-lag. Yang ketiga itu retrieval atau pendekatan kembali informasi. Jadi nanti kita sebar kembali informasi itu. Oh ya, Pak. Oke, sekarang thank you ya. Oke, siapa tadi namanya? Miss Riana, Pak. Oke, Miss Rana, thank you very much. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang dari berbagai definisi-definisi tentang belajar yang dikemukakan oleh para pakar, kita akan menyimpulkan beberapa tentang belajar. Yang pertama, listen to me. Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku atau change behavior. Itu yang pertama. Jadi harus ada perilaku yang berubah. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Maksudnya apa? Perubahan perilaku itu relatif. Jadi kalau dia sudah belajar, sifatnya sudah bagus, akan bagus terus. Nah, itu namanya relatif permanen. Pak, bagaimana kalau berubah-ubah? Hari ini baik, besok buruk, besok baik lagi. Nah, berarti belajarnya kurang berhasil. Ya, jadi harus relatif permanen. Atau misalnya hari ini tahu, besok tidak, besok lagi tahu, berarti itu kurang bagus belajarnya. Tidak permanen pemahamannya. Kemudian perubahan tingkah laku harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Jadi kalau orang sudah belajar, langsung kelihatan perubahannya. Nah itu. Kemudian perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Latihan dan pengalaman baik yang diperoleh dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Jadi kalau kita belajar tanpa disertai pengalaman dan latihan, tidak bisa juga. Anda mau bisa speaking bahasa Inggris dengan baik, tapi kalau tidak pernah latihan, ya thank you very much. Tidak dapat juga ya. Tidak akan bisa juga. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kuliah kita santai saja ya, santai tapi serius. Oke, tidak ada yang ingin bertanya? Ya, kita lanjut. Saya, Pak. Oke, silakan sebutkan nama. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Miss Riana dari Pendidikan Bahasa Inggris 2018. Jadi saya mau bertanya, Pak, kan biasa Pak ada siswa yang mungkin awal-awalnya itu pintar, maksudnya dalam artian mungkin kelas 1 sampai kelas 3 itu sampai kelas 5 lah, dapat peringkat terus, pokoknya aktif di kelas. Tapi setelah masuk kelas 6 atau masuk ke tingkat yang lebih tinggi, itu prestasinya menurun. Kira-kira itu Pak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga bisa pertanyaan bagus ya, terima kasih. Sebenarnya materi ini nanti akan kita dapatkan, akan kita bahas pada materi tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung proses belajar mengajar. Tapi that's okay, tidak ada masalah, saya coba jelaskan saja. Jadi berbagai faktor yang bisa mengubah atau bisa mempengaruhi proses belajar seorang anak, itu yang paling pertama itu adalah lingkungan. Lingkungan. Yang paling pertama adalah lingkungan. Bisa saja pada saat dia kelas 1, kelas 2, lingkungannya mendukung. Ya, namun setelah kelas 3, sudah dibelikan HP, sudah banyak main TikTok, sudah jarang di rumah, keluyuran sana-sini, akhirnya prestasinya berubah. Jadi yang paling menghambat itu adalah faktor lingkungan atau biasa disebut external motivation. External motivation ya. Jadi motivasi dari luar atau dorongan dari luar, pengaruh dari luar, pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan ini banyak. Bisa saja karena orang tua. Bisa saja karena pertemanan. Ya, bisa saja karena pertemanan. Atau bisa saja karena gurunya.
Bisa aja kan karena gurunya. Nah, selain itu, selain dari faktor dari luar, itu bisa saja muncul dari faktor dari dalam. Motivasi, motivasi dari dalam. Apa istilahnya kemarin? Instrinsic apa? Nanti kita akan bahas ya. Jadi motivasi dari dalam. Ada perubahan sikap dari dalamnya. Entahkah itu karena pengaruh lingkungan juga, akhirnya dari dalamnya itu berubah karakternya. Ya, tetapi sebenarnya jarang sekali perubahan dari dalam. Maksudnya sedikit sekali, karena yang namanya karakter itu lama untuk berubah. Jadi yang paling penyebab yang paling utama itu sebenarnya adalah faktor lingkungan. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit. Jadi tadi kan saya singgung-singgung pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Nah, ini pernah kalian dengar taksonomi Bloom? Belum pernah? Nah, ini nanti kalian, karena kalian kan calon guru, selama 4 tahun perkuliahan nanti kalian akan akrab sekali dengan istilah taksonomi Bloom yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom. Jadi Benjamin S. Bloom itu membagi 3 domain atau kawasan perkembangan seorang anak. Yang pertama kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, dan yang ketiga adalah psikomotor, keterampilan. Kognitif domain atau kawasan kognitif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Nah, yang mana yang kognitif? Misalnya, kalau saya tanya Nurhalisa Anton, 10 dikali 5, jawabannya 50. Atau siapakah presiden pertama Indonesia? Jawabannya Insinyur Soekarno. Nah, itu kan pengetahuan. Ya, itu namanya pengetahuan. Nah, jadi itu namanya kognitif. Misalnya, jelaskan ke saya, jelaskan bagaimana proses terbentuknya hujan misalnya. Nah, itu pengetahuan. Ya, itu pengetahuan. Nah, apa-apa contoh pengetahuan kognitif? Ya, tentu yang pertama adalah pengetahuan sendiri atau knowledge. Yang kedua, pemahaman. Penerapan, penguraian, analisis. Jadi kalau pemahaman comprehension, penerapan application, penguraian analisis, memadukan sintesis, penilaian evaluasi. Jadi ini adalah bagian kognitif. Afektif. Afektif itu sikap. Sikap. Jadi misalnya aspek emosional, perasaan, minat, moral, nah itu semua kawasannya sikap. Ya, kawasannya sikap. Kemudian psikomotor, keterampilan. Kalau keterampilan berarti melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot. Misalnya coba Anda latihan kayang misalnya. Itu kan psikomotor. Coba Anda latihan speaking di depan kelas. Itu kan psikomotor juga. Ya. Jadi 3 ranah. 3 ranah. Yang pertama kognitif atau pengetahuan. Yang kedua afektif atau sikap, dan yang ketiga adalah keterampilan. Oke, kalau saya tanya begini, Dirsa Kirani belajar misalnya, awalnya tidak tahu membedakan antara gunung dengan bukit. Setelah dia belajar, ternyata sudah mampu. Berarti itu kira-kira ranah apa itu?
Kognitif. Ya. Kognitif, Pak. Kognitif. Ya, kognitif. Oke, Putri Sasikiran misalnya. Sebelum dia masuk di FKIP, kalau dia ngomong bahasa Inggris itu terbata-bata, belepotan. Setelah dia belajar atau kuliah selama 4 tahun, ya speak without thinking. Jadi berbicara tanpa berpikir lagi. Tidak pikir lagi grammar apa segala macam. Berarti kira-kira itu apa itu? Zakira. Putri Zazikirani. Itu ranah apa itu? Awalnya tidak bisa speaking, setelah dia belajar akhirnya bisa speaking. Itu ranah apa itu? Halo, mana Putri? Putri, where are you? Where are you, Putri? Iya, Pak. Nah, kita Pemahaman. pemahaman apa tadi itu? Kok pemahaman sih? Itu ranah apa? Yang dari Kalau kamu awalnya tidak bisa speaking, setelah belajar ternyata sudah bisa speaking dengan baik. Itu masuk ranah apa itu? bagian kognitif pemahaman. Bukan, keterampilan. Tampilan. Oke. Oh, berarti Pokoknya semua yang melibatkan sistem syaraf dan otot itu namanya keterampilan. Oh iya, Pak. Nah, sebelum Anda kuliah tidak bisa jungkir balik. Setelah kuliah ternyata sudah bisa jungkir balik. Berarti apa itu? Keterampilan. 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 Ria ngabalin. Sebelum dia belajar itu kurang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ternyata setelah dia belajar, ketakwaannya berubah positif. Itu kira-kira masuk domain apa? Ria. Ria, where are you? Can you listen to me? Mana Ria? Halo Ria? Kemana ini Ria ini? Jangan bilang tidur, Ri. Oke, yang lain. Apa itu tadi? Domain apa? Sikap. Sikap. Afektif. Oke, efektif ya. Saya kira Anda sudah bisa bedakan ya. Jadi taksonomi Bloom pembagian 3 domain. Pengetahuan, efektif, sama keterampilan. Nah, sekarang kan ada belajar dan pembelajaran. Belajar kan sudah tahu apa definisinya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari negatif menjadi positif. Itu definisi belajar. Dari A berkembang menjadi lebih baik. Itu belajar. Sekarang pembelajaran. Apa sih definisi dari pembelajaran? Nah, kalau pembelajaran interaksinya. Ya, jadi interaksi antara ini, coba lihat definisinya. Interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, atau interaksi antara orang yang belajar dengan sumber informasi. Sumber informasi itu bisa guru, bisa dosen, bisa lingkungan, bisa orang lain. Ya, bisa orang lain. Itu pembelajaran. Jadi kalau belajar itu prosesnya, definisi belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau pembelajaran itu lebih ke proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan. Nah, di sini juga disebutkan bahwa
Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Ya, jadi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Jadi kami ini sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendidik, itu sebenarnya cuma fasilitator. Kami sediakan fasilitas ke Anda, bagaimana kami berikan situasi yang bisa mendukung Anda supaya terjadi peningkatan kemampuan dalam belajar. Nah, ya begitu ya. Jadi proses belajar mengajar itu pada umumnya kalau disatukan menjadi pembelajaran. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, tujuan belajar dan pembelajaran. Jadi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, dan tujuan belajar. Nah, tujuan ini instruksional atau tujuan pembelajaran khusus itu merupakan sasaran belajar mahasiswa. Ya, jadi sasaran belajar mahasiswa. Tujuan instruksional mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar mahasiswa. Jadi bagaimana pengetahuan awal Anda dan kebutuhan belajar Anda? Nah, itu adalah tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional ini penting ya karena menjadi pedoman tindak mengajar dengan acuan. Nah, kemudian tujuan instruksional umum dan khusus dijabarkan dari kurikulum yang berlaku secara legal di perguruan tinggi. Makanya di kurikulum kita itu ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Itu definisinya adalah pedoman tindak mengajar dengan acuan-acuan tertentu. Ini nanti kalian silakan dibaca saja ya. Nah, makanya nanti kalau kalian jadi guru itu di kurikulum atau di silabus atau nanti kan kalian buat kurikulum. Nah, itu harus ada tujuan-tujuannya. Tujuan instruksional khusus umum, tujuan instruksional khusus. Sebagai apa? Karena itu nanti merupakan panduan. Jadi panduan belajar. Nah, kalau panduan berarti harus diikuti. Jadi kalau nanti kalian buat panduan belajar, silabus, RPP dan lain sebagainya, itu harus diikuti. Nah, sebab mengisyaratkan kriteria keberhasilan belajar. Jadi dari panduan belajar itu diuraikan apa-apa saja kriteria berhasilnya sebuah proses belajar mengajar. Ya, jadi makanya nanti harus dilihat. Oh, setelah saya misalnya berikan tes kepada kelas ini, ternyata belum memenuhi kriteria 1. Nah, itu karena ada panduannya. Tapi kalau Anda mengajar tidak pakai panduan, nah bagaimana caranya? Jadi jalan begitu saja, tidak ada panduan, tidak jelas arahnya kemana. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang mahasiswa dan tujuan belajarnya. Jadi mahasiswa itu ya namanya maha, itu berarti di atasnya siswa. Nah, berarti kalau sudah maha itu berarti sudah segala-galanya, sudah di atas segala. Itu setidaknya pengetahuannya lebih bagus dibanding anak SMA. Perilakunya lebih bagus, sikapnya lebih bagus, keterampilannya lebih banyak. Ya, jadi kalau Anda
tidak punya keterampilan sama sekali, kalah sama anak SMA, berarti sebenarnya Anda belum bisa dikatakan mahasiswa. Ya, begitu ya. Jadi harus segala-galanya. Jadi mahasiswa merupakan subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di kampus. Kalau di sekolah berarti siswa atau peserta didik. Dalam kegiatan tersebut mahasiswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindak belajar. Jadi dia menerima pengajaran dari dosen dan dia juga melakukan tindakan belajar. Jadi itu namanya tindak mengajar, mengalami tindak mengajar, merespon tindak belajar. Ini istilah-istilah ya. Jadi mahasiswa itu mengalami tindak mengajar, merespon tindak belajar. Pada umumnya semua mahasiswa belum menyadari pentingnya belajar. Jadi apalagi mahasiswa-mahasiswa yang baru di semester awal itu belum paham, belum sadar apa sih pentingnya belajar. Padahal sebenarnya setiap hari itu mereka belajar. Jadi berkat informasi-informasi yang diberikan dosen, yang diberikan oleh senior-seniornya, atau orang lain, maka mahasiswa mengetahui apa dan arti dari sebuah belajar. Ya, jadi kalau misalnya baru, maba, oke, wajar kalau belum tahu apa-apa. Tapi ya setiap semester harus ada perubahan. Nah, mahasiswa mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, mahasiswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Jadi kalau belajar itu dipakai itu otak, dipakai itu mental. Ya, jangan belajar kayak orang bodoh-bodoh. Masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya bagus sih kalau misalnya tersimpan di beberapa hari. Tapi kalau belum sampai 1 jam, sudah lupa informasinya. Jangan 1 jam, 1 menit setelah dijelaskan lupa informasinya. Nah, itu namanya belajar bodoh-bodoh. Belajar tidak menggunakan mental, tidak menggunakan otak. Ya kan? Nah, apa yang harus dilatih ketika kalian belajar? Nah, sama tadi. Jadi ada 3, kognitif, afektif, psikomotor. 3 ini harus mengalami perubahan ketika Anda belajar. Ya. Nah, kalau jadi bisa saja berubah, tapi ingat berubahnya harus berubah positif. Yang awalnya kurang menjadi baik, itu kalau positif. Tapi yang awalnya banyak negatifnya menjadi kurang negatifnya, nah itu juga berkembang. Itu berkembang juga namanya. Ya. Adanya informasi tentang sasaran belajar, penguatan-penguatan, evaluasi, keberhasilan belajar menyebabkan mahasiswa semakin sadar kemampuan dirinya. Jadi orang itu makin banyak belajar, makin tahu di mana kelemahannya. Makin sadar bahwa dia bodoh. Ya kan? Makin banyak kita belajar, kita makin sadar. Saya pun juga begitu. Saya makin banyak mengerjakan sesuatu, makin saya sadar bahwa sebenarnya ini saya tidak ada apa-apanya. Makin bodoh karena ternyata makin banyak ilmu yang saya tidak tahu. Nah, seperti itulah proses belajar. Maka tiap hari, tiap saat harus belajar. Tidak mesti belajar itu hanya dengan buku. Apa saja, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rabah dan lain sebagainya. Itu belajar, ya. Karena tadi salah satu definisi bahwa belajar menggunakan terutama untuk psikomotor itu melibatkan fisik. Nah, coba lihat ini. Dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah merubah tingkah laku. Listen to me, ini tolong ditandai bahwa tujuan belajar adalah merubah tingkah laku dan perbuatan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan,
sikap sehingga tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Nah, ini ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, sebutkan namanya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Rasneti Guhir dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2018. Tapi saya izin bertanya, jadi kita manusia itu kan biasa juga dikenal ada istilah namanya karakter, di mana katanya, pernah juga saya pelajari, di mana katanya karakter itu adalah pembawaan alamiah dari seorang atau dari diri seseorang. Ya. Jadi yang ingin saya tanya, Sir, apakah pembelajaran dan belajar itu dapat merubah karakter, Sir? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah belajar dan pembelajaran bisa mengubah karakter? Tentu saja bisa. Tetapi yang namanya karakter tidak bisa dengan mudah instan. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Butuh proses, butuh waktu yang lama. Makanya kadang saya ketawa kalau ada misalnya pengurus-pengurus organisasi, himpunan, BEM, segala macam, buat spanduk misalnya dilakukan kegiatan apa misalnya dalam rangka meningkatkan atau memperbaiki karakter mahasiswa, maka dipandang perlu dilakukan sebuah pelatihan misalnya dalam 3 hari. Tidak bisa, karakter tidak bisa diubah dalam waktu hanya 3 hari. Ya, karakter tidak bisa diubah dalam waktu 3 hari. Butuh waktu yang panjang. Nah, tapi karakter bisa diubah dalam kalau misalnya dalam satu periode perkuliahan, misalnya 4 tahun. Itu bisa diubah karakter itu. Yang pertama misalnya karakternya keras, tidak mau mendengar, egois, tapi karena dia mengikuti perkuliahan dengan baik, ikut kuliah, ikut organisasi, ikut berbagai pelatihan, lambat tahun karakternya mulai berubah. Nah, jadi pemaaf, tidak terlekang, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya tidak gampang mengubah karakter. Itu waktu proses yang panjang. Begitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Bagus sekali pertanyaannya. Saya, Oke, thank you. terima kasih banyak, Sir. Oke, jadi begitu ya Dek ya. Nah, jadi ubahlah, makanya orang itu tidak bisa diubah dalam waktu tiga hari. Misalnya, ku terima cinta tak kak, yang penting berubah sikap tak dalam 3 hari ini. Thank you very much. Bagaimana caranya? Nah, tidak bisa. Kalau misalnya bilang oh iya kita pacaran 3 tahun kak, nah tapi harus berubah sikap tak sebelum kita menikah. Itu bagus itu. Jadi tidak bisa segampang itu. Patricia Emilia raise hand. Oke, silakan. Silakan mau bertanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Maaf, mungkin sebelumnya agak ribut. Saya mungkin ingin sedikit melanjutkan pertanyaan dari Rasni, masih berkaitan dengan pertanyaannya Rasni. Di sini saya ingin bertanya mengenai rate usia, Sir, yang yang kita dengar dari orang-orang kalau karakter itu bisa diubah dari usia masih kecil sampai ada rate usianya lah, Sir. Jadi yang ingin saya tanyakan, kira-kira rate usia berapa, Sir, karakter itu masih bisa istilahnya diubah, masih mudah? Ya. Terima kasih, Sir. Benar sekali. Saya suka ini. Saya suka kalau Anda aktif seperti ini. Jadi karakter itu paling bagus diubah ketika Anda masih kecil, masih di usia-usia dini. Misalnya ketika Anda TK itu sebenarnya sudah dilihat di situ. Oh, karakternya ini anak ini begini. Karakternya ini. Makanya ketika SD sampai SMP disitulah sebenarnya proses mengubah karakter.
Nah, kebanyakan guru sekarang mereka lebih banyak ke kognitif, pengetahuan. Yang penting dia bisa menjumlah, bisa kali-kali, bisa membaca apa segala macam, selesai. Padahal sebenarnya yang paling penting sekali itu ketika SD itu adalah karakter. Jadi benar kamu bilang tadi deh bahwa mengubah karakter lebih mudah itu ketika dia masih ya umur-umur SD lah. Karena kalau dia PAUD itu baru mempelajari karakter anak di situ. Nah, nanti kalau sudah SD, SMP, nah baru kelihatan di situ karakternya. Nah, seperti itu ya. Terima kasih, Sir. Oke. Nah, jangan juga, oh enggak apa-apa, nanti karakternya diubah di SMA. Jangan, karena kalau di SMA itu sudah banyak nih godaan-godaan setan di situ. Itu susah sekali berubah karakter. Ya, berbaur sana sini itu susah diubah. Makanya lebih bagus ketika masih kecil, usia-usia muda, usia-usia gampang untuk diubah karakternya. Tapi pelan-pelan. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Saya, Ustaz. Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya lagi, izin bertanya. Jadi saya ada search tentang karakter manusia berkaitan juga dengan pertanyaannya Rasniati sama Patricia, tapi di sini saya cuma mau kasihkan kayak contoh. Kan misalnya Sir, ada orang yang tipikalnya bodoh amat kalau pikirkan sebuah hal, dan ada yang dia pikir sampai kadang overthinkingnya itu sakiti dirinya sendiri. Ya. Saya pernah dengar seorang konselor bilang kalau kita tipe melankolis kita harus terima diri kita seperti itu. Maksudnya karena seperti yang saya bilang tadi, tidak gampang untuk berubah karakternya seseorang, tidak dalam kurun waktu yang instan. Tapi bagaimana itu Sir, ketika karakter kita itu menyakiti diri kita sendiri, atau karakter kita itu buat hal negatif untuk diri kita, apakah ada hal tertentu yang bisa dilakukan? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Nanti ini karena sudah berkaitan dengan karakter seseorang, itu nanti akan dibahas di mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, jadi nanti di psikologi pendidikan itulah lebih banyak nanti akan dibahas seperti itu tadi. Bagaimana yang mana yang harus diubah, yang mana yang harus dikembangkan, yang mana yang harus ditahan-tahan dulu, dan lain sebagainya, itu nanti lebih rinci diajarkan di mata kuliah psikologi pendidikan. Sebenarnya di sini juga nanti akan ada materi khususnya di bab-bab terakhir. Seperti itu ya, nanti akan kita lebih bahas lebih banyak jenis-jenis karakter anak, ya bagaimana proses pengubahannya dan lain sebagainya, itu akan ada nanti sesinya. Nah, begitu deh ya. Oke, saya kembali. Ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Jadi menurut Jamara, ciri belajar itu ada beberapa. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Jadi dia sadar bahwa ada perubahan pada dirinya. Itu yang pertama, ciri belajar. Kemudian perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Nah, misalnya apa? Misalnya seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak bisa menulis menjadi dapat menulis, fungsional. Perubahan itu berlangsung terus-menerus hingga kecakapan menulisnya menjadi lebih baik dan sempurna. Ia dapat menulis dengan kapur dan sebagainya. Di samping itu, dengan kecakapan menulis yang telah dimilikinya, ia dapat memperoleh kecakapan-kecakapan lainnya. Misalnya dapat menulis surat, menyalin catatan, mengerjakan soal-soal, dan sebagainya. Kemudian perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang berubah itu adalah positifnya. Kalau tingkah lakunya misalnya jelek, harus berubah menjadi positif. Kalau tingkah lakunya misalnya banyak malasnya, harus berkurang menjadi sedikit malasnya. Itu namanya positif. Kemudian aktif. Aktif artinya terus menerus. Oke. Kemudian perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara.
tadi saya sudah tekankan bahwa belajar itu tidak sementara perubahannya, harus permanen, tidak bersifat temporer. Nah, jangan sampai hari ini tahu, besok lupa. Nah, itu yang tidak bagus. Kemudian perubahan dalam belajar terarah dan punya tujuan. Ada tujuan dan ada arahnya, itu perubahannya. Kemudian perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Ya, jadi perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Ada tingkah laku yang berubah. Nah, nanti silakan kalian baca-baca saja. Nah, ini baca-baca ini contohnya ini. Contoh ciri-ciri. Nah, ini tugas ya, tugasnya. Ini tugas kedua. Dengarkan baik-baik tugas keduanya. Sebut, jelaskan contoh-contoh dari ciri belajar. Ini kan ciri belajar kan ada beberapa. Perubahan yang terjadi secara sadar. Apa contohnya? Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Apa contohnya? Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Apa contohnya? Jangan ambil contoh dari buku ini. Silakan Anda pikirkan kira-kira apa contohnya. Cari informasi-informasi. Nah, ini silakan Anda ketik ya, ketik di Word ya. Nah, nanti Anda kumpulkan. Batas pengumpulan nilai itu adalah sebelum perkuliahan. Jadi karena tugas pertama kalian kan belum dikumpul ya. Jadi nanti itu kalian kumpulkan tugas pertamanya, itu enggak apa-apa terlambat. Yang jelas jangan nanti kalau sudah ada tutorialnya saya kasih, nanti kalian langsung kumpulkan tugasnya ya untuk minggu pertama. Nah, untuk minggu kedua ini tadi tugasnya. Jadi cari contoh-contoh, tidak boleh sama. Banyak sekali contoh-contohnya. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, thank you. Bisa, Sir. Oke. Nah, itu diketik ya, diketik di Word. Bisa, Sir. Mahasiswa yang baik itu simpan baik-baik filenya. Jadi minggu pertama misalnya kasih tulis minggu 1, minggu 2, minggu 3 supaya gampang dilihat. Ya, gampang juga saya periksa. Oke. Itu tadi tugasnya. Ciri-ciri belajar apa saja, kemudian apa saja contoh-contohnya. Nah, sedikit Jide. Kemudian ciri pembelajaran. Ada beberapa ciri pembelajaran. Ada beberapa ciri pembelajaran. Yang pertama memiliki tujuan, yaitu membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Saya kira sangat jelas. Yang kedua terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, fokus materi ajar, terarah, terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dan ciri pembelajaran selanjutnya, ada aktor pendidik yang cermat dan tepat. Nah, aktor ini bisa guru, bisa dosen, siapa saja yang mendidik. Kemudian ada pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. Ada limit waktu yang mencapai tujuan pembelajaran, ada evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Jadi tahu bisa dibedakan ya, yang mana belajar, yang mana pembelajaran. Kalau pembelajaran itu prosesnya. Proses belajar mengajar yang komprehensif, satu sistem. Misalnya kita ini di FKIP itu namanya pembelajaran yang berlangsung. Nah, karena kenapa? Ada pendidiknya, ada materi ajarnya, ada mekanismenya, ada tujuan dalam kurikulum, ada aktivitas peserta didik, ada pola yang harus diikuti, ada limit waktu, ada evaluasi. Nah, itu pembelajaran. Jadi semacam sebuah sistem. Semacam sebuah sistem. Oke? Nah,
Nah, sekarang Oke, Sir. sebelum kita selesai, jadi tadi kan soal pertama tugasnya. Soal kedua, jelaskan perbedaan ini. Pembelajaran, pengajar, pembelajar, dan pembelajar. Nah, di sini ada, tinggal kalian pahami. Jadi nanti kamu pahami saja apa maksudnya ini semua. Jadi, apa maksud dari pembelajaran, pengajaran, pembelajar, dan pembelajar. Kadang-kala kita bertukar-tukar ya istilahnya. Saya pun juga begitu, kadang-kala tertukar istilah pembelajaran dan pembelajar dan pengajaran. Jadi nanti kalian pelajari saja ini ya, ini ada penjelasannya. Pahami. Itu saja tugasnya, saya kira sedikit, tidak sampai 1 halaman. Tapi kalau mau sampai 2 halaman boleh, terserah. Dalam mengerjakan tugas jangan terlalu panjang, yang penting informasinya tepat dan jelas, itu saya suka. Jadi ringkas, tepat, dan jelas. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Minggu depan insya Allah kalau kita sehat, kita akan lanjut materi tentang prinsip belajar dan pembelajaran. Demikian dari saya. Kalau ada yang ingin mendapatkan video dari kegiatan pembelajaran ini, nanti kalian bisa mengakses videonya, nanti akan saya kirimkan linknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Oke. Thank you, Sir. Ya, saya izin pamit ya. Saya akhiri end meeting for all.